Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi atas kerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata, termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset. Itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Balancer dengan tikernya namanya BAL. Nah, jadi balancer itu apa? Mungkin Anda pernah mendengar atau mungkin belum pernah mendengar soal balancer. Nah, balancer sendiri merupakan satu protokol decentralized finance ya untuk keperluan trading dan manajemen portofolio atau portfolio management. Nah, jadi balancer ini memang dulu pertama kali dimunculkan atau diterbitkan atau di-deploy di Ethereum. Tapi seiring berjalannya waktu, ada banyak sekali blockchain yang EVM compatible, makanya balancer sekarang tersedia di banyak jaringan blockchain, termasuk di Arbitrum dan Polygon. Nah, jadi si balancer ini fokusnya adalah rebalancing dari portofolio aset kripto. Gitu ya, termasuk juga untuk decentralized trading ya. Nah, jadi konsepnya adalah kalau misalnya Anda punya sekumpulan aset, itu Anda bisa menentukan misalnya berapa persen aset A, kemudian berapa persen aset B, berapa persen aset C, di total 100% aset yang Anda miliki gitu ya. Nah, jadi ketika ada satu aset yang harganya naik, itu kan nanti persentase kepemilikan Anda kan jadi berubah ya. Tadinya misalnya 30% jadi 40% dibandingkan dari total aset yang Anda punya. Makanya dia akan self-balancing, akan mempertahankan persentase berapa yang sudah Anda tentukan terhadap aset tersebut. Nah, sementara BAL itu adalah governance token miliknya balancer atau yang dipakai di dalam balancer gitu ya, untuk keperluan voting dan reward. Nah, jadi problem utama yang dicoba untuk diselesaikan oleh balancer. Nah, jadi kita tahu sendiri bahwa di market aset kripto itu jumlah aset kriptonya sangat banyak. Kemudian tidak hanya banyak, juga bervariasi. Gitu ya. Kita tahu misalnya ada Bitcoin, mainstream ya, jadi aset kripto yang mainstream seperti Bitcoin, Ethereum. Kemudian ada juga yang aset kripto yang fokusnya adalah high speed ya, atau high throughput dengan low latency, misalnya seperti Solana. Kemudian ada juga yang layer 2, yang layer 2-nya Ethereum gitu ya, misalnya Arbitrum, Optimism, belum termasuk ada Polygon, kemudian ada yang multi-chain seperti Avalanche, kemudian ada Polkadot, kemudian ada Cosmos, banyak sekali. Dan kemudian karakteristik dari aset kripto tersebut berbeda-beda, makanya kadang-kadang kita mencoba untuk diversifikasi aset, tidak hanya misalnya kita memegang Bitcoin, tetapi juga beberapa altcoin yang kita pikir akan punya potensi di masa depan, misalnya untuk utilitas, misalnya untuk investasi dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya memegang satu aset untuk diversifikasi atau misalnya untuk menyebar atau menurunkan risiko atas fluktuasi harga. Itu biasanya menggunakan portofolio. Kemudian kita mau mempertahankan persentase ke portfolio yang tadi saya sampaikan. Misalnya Bitcoin kita akan memegang 50%, kemudian Ethereum 30%, kemudian 10% Solana, sisanya berapa? 50, 30, 10, sisanya 10. Misalnya Dogecoin misalnya, ya, 10%. Kemudian kita mempertahankan persentase itu. Jadi kalau misalnya ada kenaikan harga Dogecoin gitu ya, Dogecoin naik jadi 15%. Gitu kan. Nah, artinya kan
untuk mempertahankan Dogecoin sampai 10%, kita harus menjual 5% nilai atau aset dari Dogecoin itu dibandingkan dengan total aset yang kita miliki. Kemudian kita membeli aset-aset yang lain. Misalnya kita tambahkan Bitcoin berapa, Ethereum berapa, Solana berapa, kemudian nanti akan mempertahankan persentase atau balance atau portfolio kita sesuai dengan persentase yang kita mau. Nah, jadi kalau aset kripto kan fluktuatif ya. Jadi kalau kita mau rebalancing secara manual itu kadang-kadang time consuming. Kita harus jual dulu, kemudian kita masing-masing kita mau beli gitu ya. Bitcoin, Ethereum, Solana. Itu baru 4. Belum kalau 10 gitu kan, atau berapa gitu ya. Nah, jadi time consuming. Makanya Balancer mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian fleksibilitas dari centralized exchange itu terbatas, makanya Balancer juga menyediakan fitur untuk exchange. Kemudian biasanya kalau likuiditas, kalau pool misalnya seperti di Uniswap misalnya, itu biasanya token pairnya adalah 50-50 gitu ya. Misalnya ETH USDT misalnya, atau ETH USDC, itu ETH-nya 50%, USDC-nya 50%. Di token poolnya seperti itu, biasanya persentasenya 50-50. Kemudian ada beberapa poin lain seperti capital efficiency, passive income, low fees. Nah, itu biasanya terjadi di beberapa market ya. Ada decentralized market seperti itu. Nah, beberapa konsep utama yang dipakai oleh Balancer itu pertama adalah smart pool. Nah, dia bisa automated, kemudian rule based liquidity pool. Misalnya ya itu, kalau kita mau jadi liquidity pool, kalau kita lihat di sini yang custom weighting itu kan, kalau misalnya yang di Uniswap itu kan 50-50, jadi satu pool tuh hanya ada 2 token. Jadi kalau di dalam Balancer itu ada banyak multi token, dia tidak hanya 2 tapi bisa 3, 4, 5 gitu. Kemudian persentasenya juga bisa kita atur dalam si pool tadi. Kemudian ada automatic rebalancing. Jadi kalau misalnya ada pergerakan harga, si pool tadi akan bisa rebalance secara otomatis. Kemudian liquidity mining. Nah, ini sebenarnya mirip seperti liquidity providing di beberapa decentralized exchange biasa lainnya seperti Uniswap. Juga kalau kita provide liquidity, nanti kita akan mendapatkan reward itu ya, berupa potongan transaction fee untuk si liquidity provider. Nah, jadi liquidity pool di dalam Balancer itu yang tadi saya sampaikan tidak hanya 2. Kalau di Uniswap dia hanya 2 token, tapi kalau di Balancer bisa sampai 8 token. Kemudian ada weight-nya atau persentase si token A misalnya 80, kemudian token B 20. Ini yang 2 token ya, bisa juga sampai 3 token misalnya 60, 20, 20 sampai 8 token. Jadi kalau di Uniswap sekali lagi, Uniswap hanya 2, jadi 50-50, tapi kalau di Balancer bisa banyak. Kemudian bisa ditentukan berapa persentase dari setiap token yang ada dalam pool yang sama. Nah, jadi kalau mau rebalancing itu terjadi lewat trading ya. Trading dari aset yang di dalam pool tadi. Misalnya ada 80% weight, kemudian 20%-nya DAI. Jadi auto adjustment-nya kalau misalnya harga weight. Jadi kalau DAI kan stable coin-nya. Jadi kalau harga weight-nya naik, dia akan jual, gitu kan. Dia akan beli DAI supaya mempertahankan persentase dari token-token ini gitu, di dalam sebuah pool yang sama. Dia akan auto adjust, kemudian trade-nya akan terjadi secara otomatis. Ini sesuai dengan harga di waktu tersebut. Nah, jadi ada beberapa tipe dari Balancer pools. Weighted pools misalnya rasionya tetap. Kemudian ada stable pools, itu untuk aset-aset yang mirip atau stablecoin ya, USDC DAI. Kemudian ada metastable, menghandle correlated but shifting aset, jadi aset-aset yang berkorelasi. Kemudian ada boosted pools, ini berinteraksi dengan lending protocol, misalnya AV, seperti itu. Jadi ada beberapa tipe untuk Balancer pools. Nah, bagaimana cara trading di dalam Balancer? Misalnya dia menggunakan smart order routing atau SOR. Dia cari harga yang paling bagus
Ya, kalau misalnya poolnya kan banyak sekali. Jadi untuk smart order routing dia akan cari harga yang paling bagus di pool-pool yang berbeda. Kemudian bisa berinteraksi langsung dengan pool. Mau pool yang mana itu bisa langsung berinteraksi, tidak perlu dengan order book. Kemudian karena poolnya banyak yang bisa diakses, saya dengan melakukan smart order routing mau cari pool yang mana itu kan, artinya slippage-nya bisa diperkecil. Jadi slippage itu adalah selisih harga yang kita expect atau yang ekspektasi kita harganya berapa, kemudian yang kita dapat berapa. Nah, jadi kalau semakin besar slippage, itu semakin jelek harga yang kita dapatkan. Bagi si trader, harganya akan makin jelek. Nah, kalau slippage makin sedikit, itu harganya makin bagus. Gitu. Nah, kemudian ada tentu saja arbitrage atau proses arbitrase untuk menyeimbangkan harga di banyak pool. Jadi kalau misalnya ada harga di satu pool yang misalnya terlalu rendah, itu arbitrase bisa terjadi untuk memastikan bahwa harga-harga ya mirip-mirip lah ya, cenderung ke arah equilibrium. Nah, jadi kita bisa menggunakan balancer untuk manajemen portfolio. Tadi saya sampaikan bahwa salah satu tujuan utama dari balancer adalah maintain portfolio. Misalnya kita membuat sebuah pool dengan macam-macam aset, kemudian kita beri weight atau persentase masing-masing token dalam aset tersebut. Kemudian ketika harganya berubah, misalnya ada satu atau dua aset yang naik atau turun, itu akan di auto rebalancing. Misalnya dijual, dibeli, itu kan aset-aset mana, kemudian total akan mendapatkan weight yang ya mendekati apa yang kita mau gitu. Kemudian dia juga bertindak sebagai passive investment strategy atau investment yang pasif. Kemudian kita bisa dapatkan fees dari trading kalau pool kita dipakai orang. Nah, kemudian ada impermanent loss. Jadi kalau harga token itu berubah, kadang-kadang ada impermanent loss. Artinya kalau kita tidak jual tokennya atau kita tidak realisasikan, itu masih jadi impermanent loss. Kemudian itu bisa terjadi, jadi kita bisa melakukan kendali atas exposure. Kalau misalnya kita tidak terlalu suka impermanent loss, kan biasanya untuk token-token yang fluktuatif itu impermanent loss-nya makin tinggi potensinya. Nah, jadi kita bisa mengendalikan berapa persentase atau berapa potensi atau apa namanya exposure yang kita mau. Gitu ya. Kemudian impermanent loss bisa diperkecil dengan yield. Jadi nanti ini kan seperti liquidity provider ya. Liquidity provider kan bisa mendapatkan impermanent loss. Misalnya kalau harga atas token yang kita provide itu turun kan jadi impermanent loss. Tapi mereka yang menyediakan aset atau liquidity itu akan mendapatkan yield. Artinya nanti yieldnya bisa jadi penyeimbang untuk impermanent loss. Jadi diharapkan bahwa impermanent loss-nya jadi makin mengecil. Ya kan? Bagaimana dengan penggunaan BAL token untuk governance? Ya, biasa kan kalau governance ada voting, misalnya ada perubahan protokol, kemudian untuk staking akan mendapatkan fee BAL. Nah, jadi misalnya kalau governance itu terkait untuk pool types, emission fees, gitu. Kemudian ada upgrade, partnership atau kemitraan itu bisa pakai governance. Bagaimana dengan insentif dan reward? Jadi BAL itu dipakai untuk earning ya atau insentif ya bagi para liquidity provider. Jadi bisa jadi ada penyesuaian untuk setiap pool untuk mendapatkan BAL yang lain gitu. Kemudian ada fee BAL yaitu voting escrow BAL. Kemudian kita bisa melakukan locking BAL untuk mendapatkan fee BAL, untuk mendapatkan insentif lebih banyak lagi. Nah, ekosistem balancer seperti apa? Nah, jadi ada integrasi antara balancer dengan banyak protokol DeFi lainnya, misalnya Aave, Gnosis. Gnosis kan itu ya, safe wallet ya, atau smart wallet. Aura Finance, dan lain sebagainya. Nah, jadi si balancer ini bisa dipakai untuk DAO dan fund manager untuk treasury strategy. Artinya strategi untuk portfolio management untuk berbagai aset atau token.
Kemudian dia ada balancer DAO, kemudian karakteristiknya adalah open source smart contract. Resikonya seperti apa ya? Tentu saja kalau kita bicara soal smart contract, ada bug dan exploit, tapi biasanya kalau sudah terbukti ya, balancer kan bukan abal-abal ya. Jadi biasanya kalau potensi atau resiko bugs dan exploitnya makin kecil. Kemudian tentu saja price volatility. Jadi kalau misalnya harganya jatuh, biasanya performa poolnya juga jatuh. Misalnya untuk bear market, biasanya pool performanya jatuh juga. Kemudian likuiditasnya rendah. Kalau misalnya ada pool yang jumlah asetnya sedikit, biasanya slippage-nya juga makin tinggi, biasanya juga makin sepi gitu. Kemudian harus mengevaluasi komposisi dari sebuah pool gitu kan. Kalau sebelum deposit, lihat dulu komposisi poolnya seperti apa. Kalau komposisinya oke, baru boleh deposit. Kalau tidak oke, jangan deposit. Summary, kita sudah tadi diskusi soal balancer, apa itu balancer, kemudian beberapa permasalahan yang coba diadres oleh si balancer. Kemudian ada beberapa fitur-fitur unik di dalam balancer. Kemudian kita juga diskusi sedikit soal BAL token, penggunaan BAL token, kemudian ada Fable, bagaimana BAL itu dipakai untuk insentif dan governance. Kemudian bagaimana capital efficiency atau portfolio management ya dalam BAL, di dalam aplikasi Decentralized Finance juga untuk treasury management dalam aset kripto tentu saja. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.